Indonesia tanah air pusaka abadi dan jaya. Indonesia puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sampurasun. Saya buka masker dan sudah divaksinasi. Ini pun berada di ruangan terbuka. Kita sedang berada di Rumah Gagasan Bandung yang memberdayakan potensi ekonomi, sosial, lingkungan yang berbudaya. Nah, ini udah ada kopi grindernya Rumah Gagasan. Kita ngopi dulu Meh Cheng Ha. Tidak seperti biasanya di acara Kaulinan Sakahayang, kita akan ngobrol-ngobrol berbicara tentang budaya kali ini. Saya ingin menjelaskan dahulu apa yang saya maksud dengan Kaulinan Sakahayang. Sebetulnya nama jelasnya atau sebutan jelasnya adalah Kaulinan Sakahayang. Kaulinan berarti memainkan. Memainkan sesuatu, baik itu tubuh, gerak, rasa, dan apa saja yang bisa kita mainkan. Saka berasal dari kata pusaka. Hyang adalah Tuhan, Gusti, Nu Maha Kawasa. Pusaka dari Hyang itu ada di diri kita masing-masing. Kita menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada diri kita. Malam ini kita akan sedikit membahas mengenai intangible cultural heritage, terutama pencak silat yang sudah diakui oleh Badan Dunia PBB UNESCO. Sebelum ke sana, kita membahas dulu budaya. Segala suatu hasil daya cipta, rasa, karsa menjadi suatu karya, itulah budaya. Dan budaya selalu berkembang, diwariskan secara turun-temurun, dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Apakah akan selalu monoton mengenai budaya ini? Budaya selalu akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisinya, di mana kita berada, berdasarkan tata wilayah, lalu adat istiadat yang ada, tata cara berlakunya masyarakat yang ada, yang kita namakan tata lampah. Nah, kalau kita
melihat suatu teori Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia. Ini orang luar negeri yang sangat terkenal, apalagi dalam bidang manajemen atau motivasi. Teori ini selalu dipakai. Lah, kenapa banyaknya datangnya dari orang luar negeri, bukan dari lokal kita? Ada satu hal yang menggelitik saya. Ada beberapa orang budayawan sering mengatakan kepada saya, pok, pek, prak. Jadi yang banyak berteori adalah banyak pok, banyak ngomongnya. Dan seringkali yang sering prak atau praktek di lapangan ataupun praktisi seringkali kalah. Kenapa kalah? Seorang praktisi melakukan sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi tertentu yang dia hadapi pada saat itu. Sedangkan para ahli teoritis seringkali, tidak semua ya, seringkali pembicaranya sangat melambung tinggi, mencapai langit. Yang saya sering katakan bahasa langitan. Tetapi ketika pelaksanaan praktek, seringkali kita menjumpai leungiteun arah. Dan bukti hasil pekerjaannya ataupun hasil programnya laleungitan. Jadi bahasa nu langitan, begitu dilaksanakan leungiteun arah, hasil karyanya laleungitan. Kenapa seringkali yang banyak pok ataupun berteori itu seringkali lebih dipakai oleh halayak ramai itu? Karena bahasanya langitan itu susah untuk dimengerti, sehingga tidak terasa oleh kita sebagai masyarakat maupun perkembangan budaya yang ada. Balik lagi ke teorinya Maslow. Ada yang namanya basic need ataupun kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, dan lainnya. Meningkat lebih tinggi yaitu security need atau kebutuhan keamanan. Keamanan terhadap diri, keamanan terhadap pekerjaan, dan lain hal sebagainya. Meningkat lagi dalam piramidanya Maslow itu mengenai social need, kebutuhan sosial, berinteraksi, masuk dalam organisasi tertentu, atau sekarang ramenya media sosial. Jadi eksis terus. Seperti saya juga sekarang. Kudu eksis. Kenapa? Untuk menyeimbangkan antara yang prak dengan yang pok. Meningkat lagi tadi di piramidanya mengenai esteem. Esteem adalah kebanggaan. Bangga terhadap sesuatu kontribusi terhadap program ataupun pekerjaan. Dalam puncak tertinggi piramida Maslow adalah self-actuation atau mengaktualisasikan diri terhadap suatu karya yang inovatif, kreatif. Nah, sama juga dengan budaya. Ketika kita membuat sesuatu hal untuk melestarikan budaya, warisan leluhur kita, kalau ada peribahasa dalam bahasa Sunda, kudu mi indung ka waktu, mi bapa ka zaman. Jadi bukan yang dulu-dulu terus, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi zamannya. Sehingga itulah budaya bisa terus berkembang sehingga menjadi suatu peradaban. Bagaimana dengan tadi yang saya katakan dunia pencak silat yang sudah menjadi warisan budaya tak benda dan diakui oleh Badan Dunia PBB UNESCO. Bagaimana perkembangannya terhadap generasi ke depan, dari saat ini ke depan. Sangat ironis bahwa sebagian besar masyarakat kita
lebih memilih budaya dari luar bangsa kita. Memang banyak yang perguruan-perguruan pencaksilat yang berada di Nusantara ini. Tapi kita lihat perkembangan, kita berpikir secara objektif dan kita lihat aktualitasnya. Ada dulu, ada sekarang. Tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Saya ingin mengutip dua kata, yaitu prestise ataupun kebanggaan dengan prestasi. Pencaksilat seharusnya menjadi prestise bangsa ini, bukan hanya sekedar mengejar prestasi. Karena awalnya adalah prestise, kebanggaan bangsa ini, warisan budaya. Tapi dengan perkembangan zaman menjadi suatu prestasi yang bisa dipertandingkan. Ketika ada seorang pejabat di YouTube saya yang sebelumnya, di Instagram saya yang sebelumnya, menyamakan pencaksilat dengan pengusaha nakal. Logika saya berpikir bahwa seharusnya bukan hanya pelaku pencaksilat ataupun praktisi pencaksilat yang merasa tersinggung, tetapi seharusnya bangsa ini yang tersinggung. Karena ini warisan budaya bangsa, bukan warisan praktisi para pelaku pencaksilat. Ketika berita itu tersebar dan banyak sekali komentar, sekarang tiba-tiba tenggelam. Tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Saya ingin mengutip dua kata, yaitu prestise ataupun kebanggaan dengan prestasi. Pencaksilat seharusnya menjadi prestise bangsa ini, bukan hanya sekedar mengejar prestasi. Karena awalnya adalah prestise, kebanggaan bangsa ini, warisan budaya. Tapi dengan perkembangan zaman menjadi suatu prestasi yang bisa dipertandingkan. Ketika ada seorang pejabat di Instagram saya yang sebelumnya menyamakan pencaksilat dengan pengusaha nakal. Logika saya berpikir bahwa seharusnya bukan hanya pelaku pencaksilat ataupun praktisi pencaksilat yang merasa tersinggung, tetapi seharusnya bangsa ini yang tersinggung. Karena ini warisan budaya bangsa, bukan warisan praktisi para pelaku pencaksilat. Ketika berita itu tersebar dan banyak sekali komentar, sekarang tiba-tiba tenggelam. Suatu hal yang wajar saat ini, ketika prestise ataupun kebanggaan bangsa ini diusik, jangankan oleh negara luar, tetapi oleh bangsa sendiri. Tidak banyak yang bereaksi dan hilang, hampir lenyap di telan bumi. Tidak terdengar penyelesaiannya. Tapi ketika prestasi, semua orang, banyak orang berlomba-lomba. Saya sebagai orang awam memikirkan hal yang sangat sederhana. Ketika kita membela prestise ataupun kebanggaan bangsa ini, kita tidak mendapatkan suatu nilai value. Tetapi kalau mengejar prestasi, apalagi menjadi top, mengejar suatu medali, prestasi tertentu, tentu saja mendapatkan value. Itulah kenapa
ketika warisan budaya bangsa ini disentuh, sampai saat ini penyelesaiannya lenyap di telan bumi. Saya pun memikirkan bagaimana kondisi ini bisa terjadi. Banyak sekali perkumpulan-perkumpulan para pesilat yang saya pikirkan para pemimpinnya. Apakah para pemimpinnya adalah orang yang mengerti budaya, mencintai budaya atau tidak? Ketika para pemimpinnya bukan orang yang mencintai budaya, bahkan tidak punya karya tentang budaya bangsa ini, wajarlah selalu prestasi yang dikejar. Bisa terbayang 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, generasi di depan kita nanti, budaya kita ini akan semakin jauh terperosok. Karena mungkin kita salah memilih para pemimpin-pemimpin organisasi ini. Apakah kita harus salahkan? Saat ini, itu tanggung jawab kita bersama. Terutama Anda, saya, kita semua yang masih muda. Untuk tetap terus berkarya, berinovasi dengan kreatif. Ingat bahwa budaya diturunkan dari dulu, sekarang, ke masa akan datang. Muncek bahasa Sunda mah, dinukiwari, ngancik nubihari. Tetapi kita harus sesuaikan dengan tata wilayah dan tata lampah yang berlaku di mana kita berada. Itulah budaya yang harus kita pegang dan kita mempunyai jati diri, kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Dah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang Sumber manusia unggul, Indonesia maju. Waktunya para muda-mudi, boy yang baru, let's get it. Yo, Indonesia, tanah air beta. Indonesia, tanah air pusaka. Jangan hilangkan citra oleh sebuah perusakan. Kemajuan bangsa, ayo kita usahakan. 1945, jangan sia-siakan apa yang telah merdeka. Waktunya kita anak muda ciptakan sebuah prima. Saatnya ambil alih karena kita para bema. Lahir besar dan mati di tanah Nusantara. Jangan biarkan orang lain menjadi sutradara. Semua anak bangsa haruskan punya cara. Ingat undang-undang dasar saat dulu upacara. Apa kalian ingat isi dasar Pancasila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, manusia adil beradab, satu Indonesia, pimpin hikmat bijaksana, keadilan bangsa. tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kita sudah kedatangan tamu, Kang Redi dari Padepokan Pencaksilat, namanya Paguron Pusaka Riksadiri. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, biarkan ngopi dulu, meceng har, oke. Mangga Kang. Sampai ya, mangga. Laos. Arabica cenah. Padahal di Arab mah teu aya anu bika. Teu aya kopi di Arab mah. Oke. Ini sambil ngopi nih. Kita tadi berbicara mengenai sambil tadi ngopi
kita sudah berbicara mengenai budaya dan pencaksilat. Nih Kang Redi ini mungkin udah bertahun-tahun nih, jauh lebih lama turun di dunia persilatan. Dari Paguron Pusaka Riksa Diri. Nah ini saya ingin tahu filosofi dari perguruan pencaksilatnya Kang Redi. Kang Redi bisa jelaskan filosofi dari Pusaka Riksa Diri itu apa? Dan Kang Redi di situ sekarang menjabat apa ataupun sebagai guru atau apapun. Mangga Kang, silakan. Kang Redi, itu saya ingin tahu filosofi Pusaka Riksa Diri itu apa ya? Bisa dijelaskan? Arti dari pusaka itu, arti dari pusaka Riksa Diri, pusaka Riksa Diri. Arti dari pusaka Riksa Diri, pusaka nama pusaka itu barang yang sudah ngasih manfaat. Ya, intinya mah manfaat ke anak didik, mana kan di dunia besar sampai sekarang terusin sama saya. Saya ini ketua Datrah Paguron Pusaka Riksa Diri. Datrah itu apa tuh? Adat, ketua adat. Oh, ketua adat gitu ya. Adat di turunan itu. Trah. Oh, dari Trah, dari turunan pendiri Paguron gitu ya. Trah tadi ya? Iya. Ketua saya jadi yang jadi ketua adat Trah. Adat Trah. Dari keturunan Trah, turunan dari almarhum penerus ya Abah Toto. Kemudian dari pusaka Riksa Diri, arti dari pusaka Riksa Diri, pusaka nama dari pusaka itu jadi nama barang yang sudah ngasih manfaat riksa diri sebelum meriksa orang lain, bisalah diri sendiri. Pusaka artinya tadi yang sudah memberikan manfaat. Riksa diri adalah memeriksa diri sendiri dulu gitu ya, sebelum ke orang lain gitu ya. Nah, saat ini sudah tersebar di mana saja nih Kang Redi? Sudah di Lombok ada, Banten ada, Provinsi Banten, Lombok, Jawa Tengah udah ada, Jawa Barat, pusat Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat. Wah luar biasa nih udah bisa sampai ke daerah Lombok ya. Padahal kalau ngelihat sejarah Lombok itu adalah Sunda juga loh. Itu saya dulu waktu sekolah SD ingat diajarin sama guru di IPS gitu ya. Ada Sunda besar, Sunda kecil. Nah sekarang dikontetkan Sunda dengan Jawa Barat. Nah itu yang kadang salah mempersepsikan bahwa Sunda itu hanya Jawa Barat. Nah ini saya mau tanya lagi nih Kang Redi sebagai praktisi gitu ya, nuprak. Karena nupok mah hesewainya Kang Redi nya. Banyak orang yang sering pok tapi prakna teu aya gitu ya. Jadi leungiteun gitu tah, leungiteun arah. Nih saya nanya nih kalau tadi namanya riksa diri, memeriksa diri sendiri dulu sebelum ke orang lain. Sebagai praktisi nih, tiba-tiba ada orang yang menghina Kang Redi gitu. Tersinggung nggak kan? Atau bisa menahan diri? Kalau bisa meredam diri. Tersinggung mah tersinggung ya Kang. Tapi harus bisa meredam diri. Saya mau nanya nih, kalau nama Paguron Kang Redi ini dihina orang, mikir dua kali nggak kan? Masih mikir dua kali. Masih mikir dua kali, katilu kali itu mikir dia. Di kumaha Kang? Pasti tersinggung pisannya. Wah, kerahkan semua gitu. Wah, ini Kang Redi. Nah, ini sama tadi apa yang saya obrolan sendiri gitu ya, sejenak. Hampir sama saja dengan Pencaksilat. Pencaksilat yang sudah menjadi kebanggaan bangsa ini. Bisa kebayang saya kemarin berpikir, ini contoh misalnya kita Pencaksilat kita, atlet kita juara dunia kan. Memegang medali, wah naik podium. Iseng ya. Kata orang luar negeri, wah juara. Iya, tapi Pencaksilatnya dihina oleh bangsanya sendiri, kok diem aja. Itu rasanya harga diri kita sebagai bangsa itu runtuh total gitu. Mau 10 medali emas, mau 20 atau rencem sagambrengan gitu ya. Pakai medali gak ada harganya karena kebanggaan bangsa ini pupus. Nah ini menurut Kang Redi, ketika Pencaksilat ini kita merasa, apalagi tadi ya adat trah bahwa ini adalah warisan dari keluarga gitu ya. Nah ini artinya harus suatu hal mengenai prestise Kang Redi ya. Itu menurut Kang Redi perlu dipertahankan sekuat tenaga ataupun perlu diperjuangkan atau bagaimana nih?
perjuangkan. Berjuangkan ya. Ini kalau kayak kemarin-kemarin kasus begitu hilang di telan bumi, duka teuing itu Kang ya. Jadi apa ke depannya generasi penerus-penerus seperti Kang Redi ini kan penerus truk gitu ya. Mungkin semakin lama ini karena menurut saya ini pergeseran budaya, pergeseran kecintaan terhadap budaya merupakan entitas dan ciri suatu bangsa. Jika hilang budayanya, maka akan hilang juga bangsanya. Ketika hilang bangsanya, sudah dipastikan kehancuran negara dan hilanglah negaranya pula. Jadi dengan warisan budaya bangsa yang sudah diakui oleh dunia ini, terutama yang kita bicarakan pada malam ini, Pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda, kita mengharapkan bahwa kebanggaan kita sebagai bangsa tidak hilang hanya dengan mengedepankan prestasi. Kita perlu para pemimpin yang akan memimpin ikatan-ikatan persatuan paguyuban Pencaksilat ini memiliki wawasan kebangsaan. Ketika berwawasan kebangsaan, pastilah akan mengedepankan budaya. Kaharti kupikir, kahontal ku akal, karampa ku rasa, katingali jadi bukti. Rampes. Indonesia tanah air pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejahtera. Puja-puja